Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita hari ini dalam kondisi sehat. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk semua menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi ini. Tetaplah di rumah, calik di bumi, saur orang Sunda mah ya. Jika kalian terpaksa harus keluar rumah, perhatikan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan pakai sabun. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pasti kalian masih ingat di pembelajaran sebelumnya kita telah menyimak cerita tokoh Ida dan Gugut dalam judul Pemimpin Idola, Pemimpin yang Jujur. Masih ingat ya? Oke, kita akan simak ulang cerita itu kali ini. Sudah disimak ya? Nah, di tema 4, subtema 1, pembelajaran 6 kali ini, diharapkan kalian mampu menilai unsur-unsur cerita. Ada tokoh, konflik, pesan moral, menggunakan pendapat kalian sendiri. Kalian juga diharapkan mampu menganalisis sifat tokoh-tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik. Mari kita bahas ya. Kita akan lihat hal penting yang kita dapat dari teks tadi. Ida, seorang anak yang sederhana, anak yang sangat pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Gugut, anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Menyontek itu korupsi kecil-kecilan. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita harus membiasakan diri kita untuk bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan saat kita besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Baik, kita akan latihan dengan menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Tuliskan pendapatmu tentang masing-masing tokoh yang terdapat dalam cerita. Ayo, pikirkan. Ibu beri waktu. Oke. Ibu dengar ada yang jawab nih. Iya, betul. Ida anak cerdas, sederhana, dan jujur. Sehingga dia patut dijadikan teladan di sekolah. Gugut, anak yang malas belajar dan tidak jujur ketika ulangan. Sikap Gugut pada cerita tadi tidak patut untuk ditiru. Ada yang sama jawabannya dengan Ibu? Kalian memang hebat. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan kedua. Tuliskan pendapatmu tentang konflik yang terjadi. Ayo pikirkan lagi. Ibu tunggu ya. Nah,
Ada yang menjawab, ya, Ibu setuju. Dimanapun kita berada harus berlaku jujur, termasuk ketika kita ulangan di sekolah. Kita tidak boleh menyontek ataupun tolong-menolong saling memberikan jawaban ulangan. Karena menyontek dan memberi contekan pada teman sama-sama perbuatan yang tidak jujur. Pertanyaan terakhir ya. Tuliskan pendapatmu tentang pesan moral yang terdapat dalam cerita Ida dan Gugu tadi. Kali ini Bu bantu jawab aja ya. Kejujuran harus dibiasakan sejak dini. Karena dengan berlaku jujur dari kecil, mudah-mudahan ketika dewasa nanti kalian tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Amin. Ketidakjujuran akan merugikan tidak hanya orang lain, tapi yang utama adalah diri kita sendiri. Kalian tentu saja boleh menjawab dengan pendapat kalian sendiri ya, karena kalian sudah paham apa yang dipelajari oleh kita hari ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, lalu apa kaitan jujur dengan sila ke-1 dalam Pancasila? Mari kita lihat. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, dimanapun dan kapanpun. Dengan kita bersikap jujur, berarti kita percaya dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dan selalu melihat setiap gerak-gerik kita. Dengan bersikap jujur, kita sudah mengamalkan sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yo ayo kita jujur, ayo. Jujur itu mulia tentu saja. Siapa yang berani jujur, aku berani. Dialah anak hebat insya Allah. Nah, kalian sudah paham ya? Mari kita mulai dari kita sendiri. Mulai dari sekarang, biasakan dimanapun, kapanpun, bersikaplah jujur. Karena walau tidak ada orang yang melihat perbuatan kita, tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang melihat kita. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melihat kita. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai, sampai di sini pelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bandung, jujur itu hebat.